Communicate. We are friends. Lupa. Ini bener. Jadi kadang-kadang yang suka ingat ini istrinya. Communicate, we are friends. Ruang tamu. Hai. Welcome to my house. Balik lagi di acara kami Ruang Tamu. Uncle Hanif Channel. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Langsung aja kita kenal. Oke, kita kenalin dulu. Oke, Bapak, boleh kenal dulu. Kita belajar tentang grafologi, belajar tangan. Kita kenal dulu dengan Bapak Master tulis tangan di Palembang. Oke, Bapak boleh kenalkan dikit deh, Bapak? Boleh? Halo semua, nama saya Muhammad Afif, STCHA. Saya spesialis di bidang ilmu tulisan tangan dan re-engineering mind. Jadi saya biasa dipanggil dengan Afif Grade, yaitu Afif Grade itu adalah grafologi. Saya ngajarin desain tanda tangan, bagaimana membuat tanda tangan yang benar. Saya seorang entrepreneur dan saya associate trainer dari Transfer. Sekaligus saya seorang trainer dan trader. Jadi keseharian itu selain menganalisis tulisan tangan juga saya trainer. Mantap. Trader juga. Trader juga. Tapi saya bukan trader, Anda belajar manual juga, tapi saya lebih ke pakai jaringan juga ada. Bagus. Kan, pin 88. Oke. Jadi hari ini kita pengen coba belajar nih, Pak. Belajar tentang grafologi dan juga pengen tahu nih gimana sih apa itu grafologi dan gimana sih perkembangan grafologi pada diri kita sebenarnya. Jadi grafologi itu secara gampangnya itu terdiri dari dua suku kata, grafien dan logi. Grafien itu artinya tulisan, logi itu adalah ilmu atau logos atau ilmu. Jadi grafologi adalah ilmu tentang tulisan tangan dan tanda tangan. Secara gampangnya seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan menarik adalah kita waktu SD diminta menulis ini Ibu Budi. Ya, di papan tulis dikasih contoh tulisannya, tetapi setelah tulisannya tidak ada yang sama. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena internalisasi orang beda-beda. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan coba main nulis-nulis sedikit. Iya, itu makanya kita main dulu. Boleh. Jadi kita ulang lagi dikit. Jadi grafologi itu adalah ilmu tentang tulisan tangan. Nah, ingat waktu SD itu kita menulis ini Ibu Budi. Semua orang memiliki tulisan yang berbeda-beda. Hari ini kita buktikan kepada Uncle Hanif dan istrinya. Tulisannya. Iya. Masing-masing menulis di sini. Coba menulis titik ini bermotif bintik-bintik. Wow. Titik pakai huruf besar huruf kecil. Titik ini bermotif bintik-bintik. Nah, sekarang lagi kita akan lihat. Seru nih, ini seru. Buat teman-teman, buat pemirsa ini seru banget nih. Jadi penasaran kan? Oke. Nah, perhatiin ya. Iya. Padahal kita memberi permintaan yang sama, tapi bentuk tulisannya beda. Kalau dari ukuran oke lah, dia mirip-mirip. Tetapi perhatiin, tulisan Uncle Hanif itu hampir semuanya tidak ada titik pada huruf I-nya. Iya. Nah, untuk istrinya itu semua ada titik pada huruf I-nya. Iya. Kelebihan istrinya adalah pengingat, detail, sedangkan Uncle Hanif pelupa. Iya bener. Jadi kadang-kadang yang suka ingat ini istrinya. Iya betul. Uncle Hanif ini juga pelupa. Nah, Iya. dari sini bisa kelihatan. Itu baru kita ngomongin huruf I. Belum lagi ngomongin yang lain-lain. Nah,
Ini adalah contoh dari aplikasi tulisan tangan. Nah, kenapa bisa kayak gini? Saya jelasin sedikit. Semua orang itu misalnya gini. Kalau ada namanya teori Sigmund Freud, begitu seseorang lahir, maka dia itu benar-benar 100% adalah pikiran bawah sadar. Oke. Nah, seiring waktu si anak ini diajarin sesuatu, mulai masuk, diajarin cara makan, diajarin cara berdoa, diajarin cara berhitung dan lain-lain, sehingga di sini pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar. Di sini pikiran sadarnya itu meningkat 10%, pikiran bawah sadarnya 90%. Oke. Tapi nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena seiring waktu ajaran itu masuk ke sini. Misalnya mau makan, baca doa dulu, lihat doanya. Contoh yang paling gampang begini, ini nggak pada saat belajar sepeda atau belajar mobil, rem, gas, kopling. Benar. Rem, gas, kopling. Benar. Nah itu pada saat pertama-tama kita menggunakan rem, gas, kopling itu alam sadar. Oke. Nah, seiring waktu dengan kita belajar terus-menerus hingga mahir, kadang-kadang kalau nyetir itu sambil nelfon juga bisa kan? Iya, iya. Karena apa? Sudah masuk ke alam bawah sadar, sudah otomatisasi. Nah, bentuk tulisan ini adalah hasil akumulasi dari sini. Di bawah alam sadar. Nah, semuanya itu pada saat kita menulis, titik ini bermotif bintik-bintik, ini menggunakan alam sadar. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana cirinya, itu semua dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Wow. Menarik ya. Nah, gitu kan? Ini baru ngomongin huruf I. Iya. Alfabet ada 27. 22. Kalau mau belajar yang lain lagi. Kalau mau belajar di konten hubungin. Iya kan? Benar. Ini juga bisa untuk mengetahui pasangan kita apakah setia apa enggak. Ada. Nanti itu grafologi for couple. Bisa juga untuk parenting. Benar. Grafologi for parenting. Kalau Anda seorang pemimpin di kantor dan segala macam, Anda bisa melihat tulisan anak buah Anda. Apakah anak buah Anda ataukah apakah tim Anda benar-benar menyukai Anda atau dia hanya pura-pura menyukai Anda? Muka dua. Ini bisa terlihat. Oh, dari sini. Dari tulisannya. Wow, keren. Bahkan kita bisa mengetahui karakter seseorang jujur atau tukang bohong. Itu juga bisa kelihatan. Bisa dilihat juga. Dilihat. Wow, kebongkar rumah dong. Kalau nulis kebongkar. Itu enggak. Ada kebongkar. Oke, perhatiin. Bentuk huruf I-nya, istrinya Anggal, ini bentuknya kayak lope-lope. Iya. Ini yang lope, ini yang das. Beda-beda. Ini memiliki arti tersendiri. Lope-lope berarti harus perhatian. Kalau das ini kadang-kadang gampang kesel. Bukan gampang, tapi banget. Nah, banyak lagi yang bisa kita kelola dari sini. Jadi secara gampang itu adalah grafologi ini. Inilah adalah bukti bahwa grafologi itu merupakan tulisan tangan ini merupakan ciptaan dari otak, bukan tangan. Oke. Kalau dia tidak ada tangan, maka dia menulis pakai kaki. Iya. Kalau dia tidak ada kaki, dia menulis pakai mulut. Benar. Artinya tulisan ini diciptakan oleh otak. Ya, betul. Otak adalah software, hardware-nya adalah tangan, kaki, dan mulut. Seperti itu. Yang menjalankan ya, Pak, ya? Betul. Wow, keren. Nah, ini seperti ini. Keren, oke? Apalagi yang mau bisa dipelajari dari grafologi? Banyak semua aspek kehidupan kita bisa pakai. Mantap nih buat pemirsa, teman-teman semuanya. Kebetulan Bapak Afif ini sudah kontrak tetap di Ruang Tamu Angkel Hani Channel. Setiap minggu boleh nanti DM pakai WhatsApp, pakai YouTube, DM segala macam boleh ke beliau. boleh komentar di bawah. Setiap minggu kita bakalan selalu mengundang tamu. Oke, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Bukan cuma masalah tulisan tangan, belajar tentang grafologinya doang, tapi kita belajar tentang yang lain juga. Banyak ilmu yang benar-benar bermanfaat yang bisa kita sharing ke teman-teman.
Dan harapan Uncle dengan adanya Bapak Afif di ruang tamu Uncle Hanif Channel, kita bakal terus berkembang. Benar Bapak? Gimana Bapak? Siap. Oke. Fungsinya belajar grafologi ini adalah pertama kita untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan kita. Jadi dengan kita mengetahui kelebihan kita bisa memaksimalkannya, dan dengan mengetahui kelemahannya kita bisa mengeliminir, sehingga potensi-potensi yang kita bisa miliki bisa berkembang dengan lebih baik. Seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya, yang pasti ada di tempat Ruang tamu Uncle Hanif Channel. Oke teman-teman, kita tutup dulu sesi untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Oke, communicate. We are friends.